semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari materi mengenai desain pesan pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan identitas saya sendiri. Nama saya Made Adi Satyawan dengan NIM 2011021009 dari semester 3 kelas A dengan prodi Teknologi Pendidikan. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, itulah komunikasi. Komunikasi menurut Karl L. Hofland adalah proses di mana seorang individu atau komunikator mengoperasikan stimulan, biasanya dengan lambang-lambang bahasa, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk merubah tingkah laku orang lain. Nah, secara umum, komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya menyampaikan. Nah, terus saja itu adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi ini lebih banyak mengandalkan indera pendengaran atau telinga. Nah, dalam menerima pesannya. Penyampaian pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan ucapan atau bunyi-bunyian, misalnya bahasa lisan maupun bunyi-bunyian auto musik yang mampu mengantarkan pendengar pada pesan yang mengandung suasana kebahagiaan, kesedihan, suasana yang lucu, dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara, atau bahasa isyarat. Nah, contoh-contoh komunikasi nonverbal diantaranya yang pertama, komunikasi taktual atau komunikasi yang mempergunakan kulit sebagai sensasi rambaannya. Yang kedua, komunikasi olfaktoral, yaitu komunikasi yang menggunakan sensasi penciuman. Komunikasi pengecap, yaitu komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi pengalaman rasanya. Yang keempat, komunikasi tubuh atau akrab dengar sebagai body language, yaitu komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan mengesankan kegelisahan. Nah, selanjutnya ada komunikasi telepati. Komunikasi ini menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Yang terakhir itu adalah komunikasi perilaku. Komunikasi perilaku atau kebiasaan ini dilakukan oleh seseorang yang merupakan sebuah informasi penting mengenai orang tersebut. Misalnya, jam berapa ia bisa meninggalkan rumah pada hari ia bekerja, jam berapa pulang, apa makanan kesukaannya, dan sebagainya itu. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen pendukung komunikasi multimedia. Nah, yang pertama adalah teks. Adalah kata-kata tertulis atau tercetak yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Biasanya proporsi teks yang digunakan lebih sedikit dan lebih banyak menggunakan unsur gambar, suara, video maupun animasi. Nah, yang selanjutnya adalah gambar atau ilustrasi, yang merupakan sebuah elemen yang lebih konkret daripada elemen teks. Dalam komunikasi multimedia, elemen gambar bisa menjadi pendukung pesan teks, atau sebaliknya, gambar didukung oleh teks. Yang ketiga ada video teknologi. Video mampu menghadirkan suatu objek atau kejadian jauh sudah lewat, objek besar atau kecil ke dalam suatu ruangan. Ini merupakan keunggulan video yang dapat mendokumentasikan suatu objek maupun peristiwa. Nah, yang keempat itu adalah animasi. Animasi memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan video. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat direkam dapat dimanipulasi dengan menggunakan animasi tersebut. Yang kelima, suara. Nah, suara dalam komunikasi multimedia merupakan elemen pendukung kejelasan pesan dalam elemen gambar, video maupun animasi. Nah,
Suara ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, suara narasi atau presenter atau naratornya. Yang kedua, suara efek, entah itu efek jatuh, pukulan, tendangan. Dan yang ketiga, suara latar, yaitu latar musiknya. Nah, yang keenam ada user control. User control adalah kelengkapan atau fasilitas yang dipergunakan oleh pengguna untuk mengendalikan program. Pengguna memiliki otonomi untuk mengakses seluruh halaman dalam aplikasi multimedia. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.